Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Karanglewas yang terkasih. Ibadah Minggu pada hari ini saudara-saudara sangat spesial karena kita bersama-sama akan merayakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-22 gereja kita GKI Karanglewas Purwokerto. Nah saudaraku, momen yang spesial tetapi juga momen yang sangat berbeda dari biasanya, di mana kita merayakan hari ulang tahun gereja tidak dengan datang secara langsung dan berkumpul di ruang ibadah, tetapi saat ini kita tetap berada di rumah kita masing-masing. Suasana yang mau tidak mau harus kita hadapi saat ini mengajak kita untuk semakin menyadari saudara-saudara bahwa kita harus tetap kuat dan menaruh harap kita pada Tuhan, Sang sumber kehidupan kita. Nah saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan hidup kita. Pemazmur mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa makna dari perkataan pemazmur itu? Di momen ulang tahun gereja kita GKI Karanglewas Purwokerto yang ke-22, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, menjadi tema yang akan kita gumulkan bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk menerima firman-Nya hari ini. Bersukacitalah senantiasa. Dan dasar yang besar, yaitu
Marilah kita mengikuti ibadah syukur hari ulang tahun gereja kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Pos PI GKI Karanglewas 22 September 1985. Kalau dilihat usia dari pos PI sudah berusia 35 tahun. Bakal jemaat GKI Karanglewas 22 September 1992. Kalau dilihat usia dari bakal jemaat sudah berusia 28 tahun. Pendewasaan GKI Karanglewas 22 September 1998. Kalau dilihat usia dari pendewasaan sudah 22 tahun. Bingung kan mengenai usia GKI Karanglewas? Mau dihitung dari mana? Sebab itu bukan usia, tetapi karya. Saudaraku yang terkasih, inilah puisi karya Penatua Jibel Agus Maji, berjudul Bukan Usia, Tetapi Karya. Siapakah yang dapat menghentikan usia? Karena itu adalah proses alamiah. Gereja jangan terpaku pada usia. Yang utama, bagaimana gereja ini berkiprah. Gereja bukan pada hari Minggu. Puji-pujian dilakukan dengan merdu, khotbah dikemas dengan gaya memotong, tetapi tidak berbekas Senin sampai Sabtu. Gereja sibuk dengan dirinya sendiri, berhias diri membangun citra, menganggap paling suci dan hidup sendiri, tidak peduli dengan kehidupan dunia nyata. Gereja hanya berkata dan bersuara dengan gaya birokrat yang berkuasa, ambisi pribadi dan bukan firman. Di mana kasih dan persaudaraan? Bangunlah dan berjalanlah. Mantapkan langkah
untuk berkarya. Bangunlah dan berjalanlah, bukan usia tetapi karya. Bukan berapa usia gereja, karena itu bukan yang utama, tetapi bagaimana gereja itu terus berkarya, menjadi berkat bagi dunia.
Umat Tuhan yang terkasih, marilah di hari yang berbahagia ini kita bersama-sama menaikkan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur ya Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kehidupan kami sebagai gereja, khususnya GKI Karanglewas. Dan pada saat ini ya Bapa, di tengah rasa ucapan syukur kami, karena kami merayakan hari ulang tahun gereja kami, namun kami juga mau mengakui setiap dosa-dosa yang mungkin telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, di mana kami sebagai umat-Mu masih seringkali tidak hidup seperti anak-anak Tuhan. Kami masih seringkali hidup sebagai hamba-hamba dosa. Terlalu mudah bagi pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang licik dibandingkan untuk memikirkan akan kemuliaan Tuhan. Terlalu mudah bagi ucapan kami, bagi bibir kami untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang menjatuhkan sesama kami, dibandingkan mengeluarkan ucapan yang membangun bagi sesama kami dan memuji Tuhan. Terlalu mudah bagi tindakan kami untuk tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah kiranya di hari yang berbahagia ini setiap kami diingatkan ada cinta kasih Tuhan yang selalu hadir menemani kami, cinta kasih Tuhan yang selalu hadir untuk mengangkat kami dari lubang dosa, agar kami tidak senantiasa terpuruk, tetapi kami bisa melihat akan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut cinta kasih Tuhan dengan pertobatan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, berita anugerah diberikan bagi kita menurut Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-34b sampai 36. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita memberikan salam namaste bagi orang-orang yang saat ini berada di sekitar kita. Damai Tuhan beserta. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kaulah tempat perteduhan bagi kami ya Tuhan. Turun-temurun Kau Tuhan kami sampai selamanya. Kau memulangkan manusia balik dan jadi debu.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Marilah kita mempersiapkan seluruh diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tolong pimpin dan sertai kami ya Bapa. Kami yakin ketika kami membuka hati, pikiran, dan diri kami sepenuhnya, ada kuasa Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 90. Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12. Satu ayat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mau untuk menerima sabda Tuhan dan siap melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali, terkhusus di hari yang istimewa, hari yang berbahagia pada saat ini, di mana GKI Karanglewas boleh berulang tahun, merayakan kembali ulang tahun, di mana Tuhan Yesus Kristus menyertai sepanjang kehidupan GKI Karanglewas hingga saat ini. Dan di hari ulang tahun ini saya akan mengucapkannya melalui sebuah pujian, gitu ya. Saya akan mengajarkan kita menyanyikan sebuah pujian. Bagi yang sudah tahu bisa mengikutinya, bagi yang belum bisa belajar. Ini lagu lumayan cukup baru, yaitu lagu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja, gitu ya. Selamat ulang tahun saudaraku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan beserta kita, berkatnya melimpah di Karanglewas. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Selamat ulang tahun saudaraku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan beserta kita, berkatnya melimpah di Karanglewas. Selamat ulang tahun GKI Karanglewas. Dan biasanya setelah lagu ini tuh dilanjutkan lagunya lagu ini. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati.
Sekarang jadi pertanyaannya, mengapa kok biasanya ketika kita sedang merayakan ulang tahun, atau mungkin ketika gereja kita merayakan ulang tahun, biasanya tuh ada ritual yang namanya tiup lilin. Mengapa ada ritual tiup lilin? Apa maknanya di balik semuanya itu? Apakah hanya sekedar tiup begitu saja? Kalau nggak ada maknanya, buat apa dipasang? Bukankah hanya sekedar kue atau tumpeng saja sudah cukup? Ya nggak usah pakai lilin-lilin, karena kalau ada lilin biasa bisa netes, kalau kelamaan ke kuenya malah bahaya gitu ya. Tapi ternyata di balik itu ada maknanya. Ritual tiup lilin itu sudah ada sejak tradisi Yunani kuno. Jadi ini dimulai dari tradisi Yunani kuno. Pada saat itu memang untuk kepada dewa atau dewi. Tapi pada saat ini bagi kita yang melaksanakannya itu lebih kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita sedang meniup lilin, itu artinya kita sedang berkomunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta. Kita sedang berkomunikasi antara kita yang sedang berbahagia berulang tahun dengan yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Allah. Dan ketika lilin itu ditiup, kan biasanya habis ditiup ada asap. Asap tuh nggak mungkin ke bawah, asap pasti akan selalu ke atas. Dan diharapkan dengan asap yang ke atas, nah biasanya sebelum tiup lilin kita berdoa dulu gitu ya. Kita berdoa, kita meminta supaya apa? Supaya ada sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita ke depannya. Amin, kita tiup lilinnya, kemudian lilin itu, asapnya itu akan ke atas. Maksudnya adalah ketika api ditiup, asap yang keluar ke atas itu dianggap sebagai pembawa doa yang kita panjatkan, agar doa-doa yang kita panjatkan bisa sampai kepada Tuhan. Nah, itulah makna di balik tiup lilin. Nah, saudaraku yang terkasih, di hari ulang tahun gereja kita saat ini, ya, adakah kita memiliki doa kepada Tuhan, khususnya untuk gereja kita? Apa doa kita untuk gereja kita? Sudahkah kita menaikkan doa kita untuk gereja kita? Mungkin ada yang berdoa supaya kita bisa ke gereja lagi, ya, bisa kumpul-kumpul lagi, keadaannya lebih baik lagi, supaya berharap GKI Karanglewas bisa lebih baik lagi ke depannya, atau mungkin bisa mendapatkan cepat-cepat menabiskan seorang pendeta lagi gitu ya. Nah, dan lain-lain. Mungkin banyak doa yang kita harapkan. Saudara-saudara yang terkasih, dari tiup lilin ini, ritual tiup lilin, ternyata di sini adalah sebagai salah satu bentuk kesadaran manusia. Kita sebagai manusia sadar bahwa ada yang lebih besar dari kita, kuasa yang lebih besar dari kita, yaitu Tuhan Allah. Sehingga selayaknya lah kita sebagai manusia, kita berserah kepada Tuhan, bukan memegahkan diri sendiri. Misalkan ketika kita melihat GKI Karanglewas saat ini memang sudah memiliki kemajuan yang luar biasa. Sudah memiliki calon pendeta, secara fisik juga sudah perkembangan yang luar biasa. Secara iman, harapannya juga memiliki perkembangan yang luar biasa. Tetapi jangan sampai oleh karena itu semua membuat kita menjadi sombong, tidak. Tetapi inilah waktunya bagi kita di hari ulang tahun ini, kita melihat lagi kita ini adalah manusia yang ada di sebuah kuasa yang jauh lebih besar dari kita, yaitu Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan di hari berbahagia kita hari ini, di hari ulang tahun kita hari ini, kita tadi membaca satu bagian Alkitab, yaitu Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa yang mau kita pelajari dari bagian Alkitab kita hari ini? Di hari ulang tahun ini kita mau mempelajari setidaknya dua hal yang akan kita pelajari. Nah, kalau kita lihat Mazmur 90 ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua bagian. Mazmur 90 ayat 12 bisa dibagi menjadi dua bagian, A dan B. A itu ketika berhentinya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, itu yang A. Dan yang B nanti, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kita mau belajar dari dua bagian ini. Yang pertama, Mazmur 90 ayat 12a. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Apa maksudnya? Di sini pemazmur meminta kepada Tuhan Allah agar hidupnya bisa lebih menjadi seseorang yang lebih arif, menjadi orang yang arif, bukan menjadi orang yang bebal. Di mana letak bedanya antara orang yang arif dan orang yang bebal? Ya, kalau orang yang arif dan bebal itu letaknya itu adalah
untuk menikmati hidup. Ada orang yang menjalani hidup tapi tidak terasa bisa menikmati hidupnya, yang ada adalah keluhan demi keluhan. Ini termasuk orang yang bebal. Mengapa? Karena sebenarnya kalau kita menghitung hari-hari kita, menghitung hari-hari bukan berarti Senin, Selasa, Rabu, tidak, tapi melihat setiap hari itu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Kalau kita melihat itu semua, kita akan bisa mensyukuri akan setiap hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Entah itu keadaannya baik atau keadaannya tidak baik sekalipun, tetapi kita bisa merasakan ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Saya menggambarkan perbedaan antara orang arif dan orang bebal ini seperti sebuah lagu gitu ya. Kalau orang bebal itu ada lagu waktu itu dinyanyikan oleh siapa saya lupa, sudah cukup lama gitu ya. Lagunya begini. Menghitung hari, detik demi detik. Terus ada kata kayak pergi saja cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Ini contoh orang bebal. Cuman ngitung hari, cuman melihat bahwa kok hidupnya nelangsa temen gitu ya. Nelangsa bener, susah benar. Sehingga sampai dia merasakan bahwa hidupku sendirian. Aku kehidupannya tuh sedih sendirian. Tetapi kalau kita hidup sebagai orang arif seperti yang dikatakan oleh pemazmur, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami bisa melihat penyertaan Tuhan. Itu lagunya seperti lagu yang ada di NKB kalau tidak salah. Lagunya gitu. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidup, hanyalah kasih tak akan lekat. Ini contoh menghitung hari seperti orang yang arif yang dimaksudkan oleh pemazmur. Kita melihat bahwa hari-hari kita itu memang singkat, tetapi di tengah hari-hari yang singkat ini ada kasih Tuhan yang tidak akan pernah lekang oleh apapun, entah itu oleh keadaan, entah itu oleh apapun. Oleh sebab itu marilah di hari ini, di hari ulang tahun ini yang pertama kita belajar seperti apa kehidupan kita. Sudahkah kita menghitung hari-hari sehingga membuat kita menjadi orang yang arif, siap untuk bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, khususnya juga ketika kita sebagai gereja GKI Karangluas, gitu ya. Jangan yang diharapkan yang menjadi arif di GKI Karangluas itu majelisnya, calon pendetanya, bukan. Tetapi kita semua, setiap kita, orang-orang yang ada di dalamnya, siapapun itu, jadilah orang arif. Sehingga GKI Karangluas bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi ke depannya, gitu ya. Kita bisa melihat. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya bisa melihat kasih Tuhan di tengah keadaan yang seperti ini? Apalagi misalkan kalau kita sebagai gereja, waduh, rasanya kalau di rumah aja tuh kurang merasakan kasih Tuhan. Kalau bisa ke gereja bersekutu, PA, macam-macam bersama, latihan paduan suara, nah di situ baru bisa merasakan kasih Tuhan. Saudaraku, janganlah kita membatasi kasih Tuhan. Kasih Tuhan bisa saja selalu ada dimanapun. Entah saat kita di rumah, entah dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Marilah kita lihat kasih Tuhan di tengah keadaan saat ini. Kasih Tuhan pun tetap menyertai GKI Karangluas. Sehingga GKI Karangluas masih bisa terus berkarya. Kita masih bisa mendengarkan ibadah, masih bisa mengikuti ibadah, kita masih bisa berdoa kepada Tuhan, kita masih bisa berkarya bagi sesama dan lain-lain. Oleh sebab itu marilah kita belajar untuk menghitung hari-hari sedemikian, agar kita bisa merasakan kasih Tuhan dan bersyukur senantiasa. Kemudian yang berikutnya, poin yang kedua itu Mazmur 90 ayat 12b lanjutannya. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini kita diajak untuk melihat oleh pemazmur. Pemazmur ingin melihat bahwa Tuhan ajarilah aku menghitung hari-hari agar aku bisa bijaksana.
Bijaksana itu kalau lawan katanya di dalam bahasa Indonesia, lawan kata dari bijaksana itu adalah egois. Jadi bisa diperlihatkan bahwa bijaksana bukan hanya sekedar berpatok untuk melihat ke diri kita saja, tapi kita bisa melihat sesama kita, yang lain dengan lebih baik lagi. Bukan hanya fokus kepada diri kita saja, itu namanya egois, gitu ya. Nah, sehingga Mazmur 90 ayat 12b ingin mengajak kita, jadilah orang-orang yang bijaksana, jangan menjadi orang yang egois. Kalau orang yang egois bisa digambarkan seperti lagunya siapa itu ya, Bento gitu ya. Yang penting aku senang, aku menang, persetan orang susah karena aku. Yang penting asik, sekali lagi asik gitu ya. Persetan orang mau susah mau apa, pokoknya aku senang cukup, itu egois. Aku tidak mau tahu, aku menutup mata asal hidupku udah baik aja di tengah keadaan pandemi saat ini, hidupku udah baik aja, udah bersyukur. Aku gak mau lihat lagi orang lain, gimana mau bantu orang lain, udah cukup, itu gak usah, aku cukup diriku aja. Gak bisa, ini namanya egois. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana, itu seperti lanjutan dari lagu yang tadi kita nyanyikan juga gitu ya. Yang tadi bait pertama, ini bait yang kedua. Yang bijaksana seperti ini. Janganlah sia-siakan waktu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Ini gambaran orang yang bijaksana. Kita tidak menyia-nyiakan waktu kita ketika kita menghitung hari-hari kita merasakan kasih Tuhan, dan setelah itu kita diajak untuk juga menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Saudaraku, GKI Karanglewas yang berulang tahun hari ini, kita pun diingatkan. Sudahkah kita merasakan kasih Tuhan sepanjang GKI Karanglewas ini berdiri? Dan sudahkah kita sebagai GKI Karanglewas menyampaikan kasih Tuhan kepada sesama kita yang ada di sekitar kita? Saudaraku yang terkasih, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita diajak melalui bahan bacaan ini, di hari ulang tahun kita hari ini, marilah kita menjadi orang yang arif dan bijaksana. Bagaimana caranya menjadi orang yang arif dan bijaksana? Rasakan kasih Tuhan senantiasa dalam hati kita, dekat dengan Tuhan. Dan disitulah kita bisa mau dibentuk oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan kepada sesama kita. Tuhan menciptakan kita semuanya itu baik adanya, agar kita mampu menjalani kehidupan kita hari demi hari. Tinggal kita, maukah kita menjadi arif atau bebal dengan menggunakan atau menyia-nyiakan waktu yang ada dalam hidup kita. Kalau di masa pandemi ini kita hanya sekedar menyia-nyiakan waktu, kita hanya sekedar di rumah, hanya sekedar nesu-nesu, kita hanya sekedar mengeluh, itu tidak ada gunanya. Tetapi kita diajak, marilah kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Walaupun mungkin kita di rumah saja, kita bisa berdoa, mendoakan sesama kita, kita bisa saling mengasihi, bertegur sapa melalui telepon, WA, SMS dan lain-lain. Kita bisa semakin mendalami Alkitab dan lain-lain, gitu ya. Dan marilah, maukah kita menjadi bijaksana atau kita malah mau menjadi orang yang egois dengan selalu hanya sekedar minta berkat kepada Tuhan, ya. Tetapi maukah kita juga siap untuk menjadi berkat bagi sesama kita? Biarlah kiranya di hari ulang tahun GKI Karanglewas boleh semakin merasakan kasih Tuhan hari demi hari, dan kemudian siap untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Yakinlah Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dibanding rencana yang mungkin selama ini kita pikirkan, khususnya untuk GKI Karanglewas. Yakinlah Tuhan punya rencana yang indah, karena rencana Tuhan itu sungguh luar biasa, walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti. Siapa yang tahu kok tiba-tiba dari bulan Maret sampai saat ini kita terbatas kehidupan kita oleh karena pandemi. Di dalam kehidupan bergereja pun kita terbatas. Siapa yang tahu? Tetapi marilah kita yakini ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah di balik semuanya. Marilah kita menutup ibadah kita saat ini, khususnya khotbah saat ini. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Mungkin ada yang sudah tahu lagunya. Kita menaikkan pujian Indah Rencanamu Tuhan. Biarlah di hari ulang tahun ini kita semakin menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang indah ketika kita menghitung hari-hari kita.
Dan sehingga kita menjadi lebih bijaksana lagi, ya. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi sekarang kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencana Tuhan sungguh indah, khususnya bagi GKI Karangluas. Selamat ulang tahun GKI Karangluas. Teruslah merasakan kasih Tuhan dan teruslah berkarya membagikan berkat bagi sesama. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Murah
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah saat ini kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang baik, kembali kami bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyertai GKI Karanglewas sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kiranya keberadaan GKI Karanglewas juga boleh dapat terasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kasih Tuhan sungguh-sungguh dapat terpancarkan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pakailah kami juga berdoa terkhusus untuk majelis jemaat yang terus mencoba untuk membawa, mengarahkan gereja ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang pakai mereka semua, terkhusus di tengah keadaan saat ini. Biarlah kiranya mereka juga boleh dengan bijaksana menentukan yang terbaik untuk setiap hal-hal yang dibutuhkan. Kami juga berdoa untuk calon pendeta yaitu Vincentius Indra. Kiranya juga Tuhan yang sertai ia, agar ia juga dapat terus melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya, agar ia juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk terus berkarya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau bersama-sama berdoa bagi setiap kami yang sedang memiliki pergumulan kehidupan kami masing-masing. Kami yang sedang bergumul terhadap kesehatan kami teringat untuk saudara kami, saudari kami, terkhusus untuk Ibu Lili dan juga Ibu Tiur yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit penyakitnya. Kira juga Tuhan yang terus hadir menemani, memberikan semangat, kekuatan agar mereka ataupun kami yang sakit pun merasakan sukacita yang dari Tuhan. Kami punya pengharapan yang baru untuk terus dapat lebih baik lagi, lebih pulih lagi hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang memiliki pergumulan, entah itu pergumulan dalam studi kami. Di tengah keadaan yang saat ini ada, banyak juga tidak sedikit di antara kami anak-anakmu yang kesulitan dalam proses belajar online ini. Biarlah kiranya juga Tuhan mengingatkan kami dan memberikan konsentrasi yang penuh kepada kami agar kami bisa lebih baik lagi mengikutinya. Kami juga sebagai orang tua kiranya juga Tuhan yang pimpin, karena di tengah keadaan saat ini proses belajar juga menjadi tanggung jawab yang cukup besar bagi kami sebagai orang tua. Kadang-kadang kami sebagai orang tua pun memiliki emosi, di mana emosi kami kadang meletup-letup oleh karena mungkin kami memikirkan pekerjaan, memikirkan juga ketika di rumah kami memikirkan pendidikan, mengajar. Tolong sertai dan pimpin kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami yang memiliki pergumulan apapun itu. Ajarilah kami di dalam setiap pergumulan hidup kami tidak meninggalkan Tuhan, melainkan kami semakin dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhanlah kami mendapatkan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru untuk menjalani hari-hari kami yang mungkin penuh dengan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bersama-sama menaikkan doa kami untuk keadaan bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kepada kami pemerintah yang sigap untuk mengatasi berbagai macam hal.
Biarlah kiranya juga Tuhan tetap memberikan kepada mereka kebijaksanaan agar mereka juga bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa bagi kami sebagai warga negara, ingatkan kami ya Tuhan, agar kami mau memulai dari diri kami sendiri, menjaga segala sesuatunya. Kami menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Biarlah kiranya ya Tuhan, dengan kesadaran kami yang penuh sebagai warga negara, keadaan ini boleh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bersama-sama menutup doa syafaat kami ini dengan kami bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dan simpatisan GKI Karanglewas, kini tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat, kebaikan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada minggu ini dari 2 Korintus 8 ayat kedua yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, marilah kita naikkan doa persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur dan terima kasih kami ucapkan padamu Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang seminggu hari yang lalu. Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas kami, dalam segala pekerjaan dan usaha kami, dimanapun kami berada. Terima kasih atas berkat kesehatan dan keselamatan serta murah rezeki yang Kau berikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami memberikan persembahan ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau terima, sucikan dan kuduskan dan layakkan sehingga boleh kami pakai sebagai pemberitaan Injil dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Allah. Bapa yang di sorga, di saat pandemi COVID-19 ini Engkau tahu banyak pergumulan kehidupan kami, baik dalam segi ekonomi maupun permasalahan
rumah tangga maupun pekerjaan, usaha, dan maupun studi kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas semua segala berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah syukur kita akan segera usai. Namun ibadah yang sesungguhnya adalah ketika nampak di dalam kehidupan kita hari demi hari. Momen ulang tahun GKI Karanglewas ini semoga bukan sekedar euforia belaka, tetapi menjadi momen di mana setiap kita merefleksikan diri kita. Sudahkah kehidupan kita selama ini menjadi umat Tuhan yang selalu rindu untuk memiliki hati yang bijaksana dalam memandang Allah, melihat sesama dan juga melihat semesta. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Haleluya, 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 amin.